بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية اللهم افتح لنا كل خير اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Quran, satu hari satu halaman, dan kita sudah sampai pada halaman 231, yaitu pada surat Hud ayat 82 sampai 88 atau 81 sampai 88. Kita baca dulu dengan qiraah Ibnu Katsir. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلا ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat 84, ghairuhu boleh dibaca ghairihi. Inni boleh di fathah inniya, dan ini terulang dua kali. Wa inniya akhafu alaikum adzab yaumin muhit. Kemudian pada ayat 87, as-salatuka boleh dibentuk jamak as-salawatuka. Ayat 88, ara'aitum hamzah kedua boleh dihapus ara'aitum. Ayat 88 juga bagian terakhir, wa ma taufiqi, ya-nya boleh di fathah, wa ma taufiqiya. Dan ini semua adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini kenapa berbeda jumlah ayatnya? Pada Quran Ibnu Katsir ayat pertama adalah ayat 81. Sementara pada Quran biasanya ayat pertama adalah ayat 82.
Nah, perhatikan pada kata-kata sijil. Di sini sijil ini masih berlanjut pada kata-kata mandud. Tetapi justru pada Quran Ibnu Katsir, sijil ini sudah dikasih nomor 81. Kemudian ayat 82 mulai dari mandudim musawwamatan dan seterusnya. Adapun tafsirnya secara ringkas, Allah katakan pada surah Hud ayat 82. Falamma maka tatkala jaa datang amruna perintah kami, ja'alna kami menjadikan 'aliyaha bagian atasnya dari kota tersebut menjadi safilaha bagian bawahnya kota tersebut. Wa amtarna dan kami menghujani 'alaiha kepada kampung tersebut hijaratan batu-batuan atau bebatuan min sijilin dari tanah mandudin yang bertubi-tubi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini menceritakan kasus umatnya Nabi Lot alaihi salatu wassalam. Sebagaimana sudah dijelaskan kemarin, setelah tamu-tamu Nabi Ibrahim menyelesaikan tugasnya kepada Nabi Ibrahim, maka mereka bertandang kepada Nabi Lot alaihi salatu wassalam yang merupakan keponakan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nah, Nabi Lot kaumnya adalah orang-orang yang melakukan perbuatan lesbi dan homo. Nah, perbuatan lesbi dan homo ini lebih dahsyat daripada zina. Kalau zina kesalahannya cuma satu, yaitu meletakkan farji pada tempat yang haram. Tapi kalau lesbi dan homo ini perbuatannya kesalahannya dua. Satu, seperti zina, yaitu meletakkan farji pada tempat yang haram. Yang kedua, dia menyelisihi watak asal manusia. Watak asal manusia, laki sama perempuan sukanya, tidak laki sama laki-laki. Perempuan juga begitu, perempuan suka sama laki-laki, bukan sesama perempuan. Maka ini berarti melakukan dua penyimpangan, penyimpangan zina dan penyimpangan sahabat cinta kepada sesama jenis. Karena penyimpangannya dua, maka hukumannya pun juga dua. Hukuman yang pertama, ja'alna 'aliyaha safilaha. Bagian atas kampung itu dijadikan bagian bawah. Disebutkan oleh para ulama tafsir, yaitu malaikat Jibril mengambil dengan satu sayapnya, padahal Jibril itu punya 600 sayap, dia ambil dengan satu sayap kampung tadi, kemudian dinaikkan ke langit, sampai ke langit dunia, sampai teriakan anak-anak, demikian juga gonggongan anjing yang ada di kampung tadi, dan juga kokoknya ayam yang ada di kampung tadi kedengaran oleh malaikat-malaikat yang ada di langit. Setelah naik ke atas langit sampai langit pertama, lalu kemudian balik oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Inilah hukuman yang pertama untuk mereka, dinaikkan kemudian dibalik. Kemudian hukuman yang kedua adalah wa amtarna 'alaiha hijarah, kami hujani kepada mereka bebatuan dari sijilin mandud. Nah, maka kesalahannya dua, dihukum dua oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sinilah sebagian ulama mengambil kesimpulan, berarti cara menghukum orang yang melakukan homoseks, laki berhubungan dengan laki-laki adalah dinaikkan ke tempat yang tinggi, kemudian dijatuhkan dari tempat tersebut sampai mati. Kalau di bawah masih belum mati, maka dilempari batu sampai dia mati. Ini sebagaimana dalam kasus ini, ja'alna 'aliyaha safilaha, dilempar dari atas ke bawah, wa amtarna 'alaiha hijarah, lalu diikuti dengan bebatuan yang dahsyat. Kemudian di sini ada kata-kata sijil. Sijil ini tadi saya terjemahkan yaitu tin, tanah atau tanah liat. Ada juga yang mengartikan sijil itu adalah neraka sijil. Dan ini yang sering saya dengar dulu ketika saya masih kecil, ketika masih SD, ya. Hijaratan min sijil, bebatuan dari neraka sijil. Ini memang ada yang menafsirkan seperti itu. Sijil asalnya adalah sijin. Sijin itu adalah satu tempat yang ada dalam neraka jahanam. Ada tempat di situ namanya sijin. Sijin dari kata-kata sijen. Sijen itu penjara atau tempat yang sempit.
Nah, maka neraka sijil atau neraka sijin maksudnya adalah tempat yang sempit, penjara yang ada di dalam neraka. Ini tafsiran yang kedua. Maka di sini asalnya sijin pakai nun, tapi kemudian nunnya diganti menjadi lam, sijil. Dan ini dalam bahasa Arab kita temukan beberapa kata seperti itu. Contohnya Ismail. Ini boleh dibaca Ismain. Ya, sebagian orang Arab menyebutnya Nabi Ismail, tapi kita menyebutnya Nabi Ismail karena non sebagai ganti dari lam, sama dengan di sini sijin sama dengan sijil. Kemudian mandud bertubi-tubi, artinya tidak hanya satu batu ya, batu turun, batu lagi turun lagi, batu turun lagi sampai semuanya kena dan semuanya mati. 83 musawwamatan, diberi tanda inda rabbika, di hadapan pemeliharamu, wa ma hiya, dan tidaklah bebatuan tersebut, minadh dhalimina, dari orang-orang yang zalim, biba'id, jauh. Yang dimaksud musawwamah, diberi tanda, yaitu batunya tadi bertanda bahwa ini bukan batu dunia, tapi ini batu siksa. Coba panjenengan keluar rumah, cari manapun batu, akan ketahuan ini batu dunia. Kalau ada batu bukan dari batu dunia, tapi dari meteor yang jatuh misalnya, nanti bentuknya akan berbeda. Nah, batu siksa juga begitu, ada tandanya. Ketika turun ke bumi, orang melihatnya tahu, oh ini bukan batu bumi ini tapi batu dari tempat yang lain, dari langit yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud adz-dzalimin, orang-orang zalim di sini adalah orang-orang kafir dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya Allah adalah batu-batuan sudah saya kirim kepada kaumnya Nabi Lut, tapi batu-batuan itu tidak jauh dari orang-orang kafir dari kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat terdahulu sudah dijatuhi dengan bebatuan, tapi umat sekarang kalau ada yang kafir kepada Allah, Allah sangat mampu untuk menjatuhi mereka dengan bebatuan. Sebagaimana dulu Allah mampu, maka sekarang pun juga Allah mampu. Itulah maksudnya ya, tidak jauh artinya sangat mudah bagi Allah untuk menjatuhkan batu-batuan itu kepada orang-orang kafir yang ada pada masa sekarang ini. Sampai di sini sudah selesai kisah Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Kemudian Allah lanjutkan dengan kisah Nabi Syuaib alaihi salatu wassalam pada ayat yang ke-84. Allah mengatakan, wa ila Madyan, dan kepada Madyan, akhahum, kami kirim saudara mereka yang bernama Syuaiban, Nabi Syuaib alaihi salam. Qala, Nabi Syuaib mengatakan, ya qaumi, wahai kaumku, orang-orang Madyan, u'budu, sembahlah Allah, malakum, tidak ada bagi kalian, min ilahin, sesembahan, ghairihi, selain Allah. Wala, dan janganlah tangkusu, kalian mengurangi, al-mikyala, takaran, wal mizana, dan timbangan. Ini sesungguhnya aku, arakum, melihat kalian, bi khairin, dalam kebaikan. Wa inni, dan sesungguhnya aku, akhafu, saya khawatir, alaikum, terhadap kalian, adaba, siksaan, yaumin, satu hari, muhitin, yang meliputi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini menceritakan kampung Madyan yang dipimpin oleh nabi mereka, Nabi Syuaib alaihi salatu wassalam. Nabi Syuaib datangnya setelah masa Nabi Lut. Makanya diceritakan setelah selesai menceritakan Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Jadi cerita-cerita yang disebutkan dalam surat ini menunjukkan urutan secara tarikh atau sejarah. Yang disebut Madyan itu adalah suatu kabilah yang bapak mereka itu namanya Madyan. Jadi Madyan ini maksudnya adalah anak turun Madyan. Maka mereka disebut Madyan karena nenek moyangnya yang tertinggi disebut Madyan. Jadi Bani Madyan. Yang dimaksud akhahum, saudara mereka, yaitu saudara senasab, bukan saudara seagama. Jadi Nabi Syuaib juga termasuk dari keturunan Mbah Madyan ini. Kemudian yang dimaksud u'budullah, sembahlah Allah, yaitu sebagaimana kata Ibnu Abbas, semua kata-kata u'budullah dalam Al-Quran maksudnya adalah wahiduh, mengesakan Allah. Karena kalau hanya menyembah Allah, mungkin saja mereka juga menyembah Allah, tapi menyembah dengan syirik, Allah tidak memaui hal tersebut.
Kemudian mereka mengumpulkan dua keburukan. Keburukan pertama syirik kepada Allah. Keburukan yang kedua wala tanqusul mikyal wal mizan, mengurangi takaran dan timbangan. Jadi kalau menjual semestinya 1 kilo dikurangi 1 sendok. Gula 1 kilo sudah bagus 1 kilo, kemudian diambil 1 sendok, dikurangi, dimasukkan di wadah yang lain. Ini namanya tangkusu, mengurangi. Mengurangi itu bisa sedikit, bisa banyak. Mengurangi yang sedikit namanya adalah tatfif. Dan itu disebutkan dalam Al-Quran. Allah mengatakan pada surat Tatfif, wailul lil mutaffifin. Wailun binasa lil mutaffifin, bagi orang-orang yang melakukan tatfif, yaitu mengurangi sedikit dari timbangan. Kalau sedikit saja diancam binasa oleh Allah, bagaimana kalau mengurangi banyak, lebih binasa lagi di hadapan Allah. Makanya saya contohkan tadi 1 sendok, sedikit itu Pak. 1 kilo gula dikelongi dikurangi 1 sendok, itu mungkin pembeli nggak ngerti. Tapi penjual tahu ketika dia mengurangi itu. Dan ketika dia mengurangi itu, pasti dia merasa ini perbuatan salah. Karena buktinya dia nguranginya pas nggak ada orang. Dia ngurangi pas tidak ada pembeli datang. Kalau ada pembeli datang maka seolah-olah tidak ada sesuatu yang dikurangi. Nah, maka di sini mereka mengumpulkan dua keburukan, keburukan syirik dan keburukan curang di dalam menakar atau menimbang. Yang dimaksud bi khair, saya melihat kalian dalam kebaikan, yaitu mereka diberi kecukupan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kaya, orang-orang cukup, bukan orang-orang miskin. Maka maksudnya Nabi Syuaib adalah, saya khawatir kenikmatan Allah yang dilimpahkan ini nanti akan dibalik oleh Allah. Kalau kalian mengurangi timbangan, maka nanti Allah akan kirimkan bencana kepada kalian sehingga semuanya jadi miskin, semuanya jadi melarat, semuanya jadi kelaparan. Dan ini disabdakan oleh Nabi dalam hadis yang sahih. Apa kata Nabi tentang orang-orang yang mengurangi timbangan? Mari kita lihat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Walam yanqusul mikyala wal mizan." Tidaklah suatu kaum mengurangi takaran dan timbangan, illa ukhidhu bisinin, kecuali mereka akan dihukum oleh Allah dengan 1 sinin, paceklik. Yang kedua, wasyiddatil mu'nah, dan akan menjadi susah hidupnya, susah nafkahnya. Yang ketiga, wajauris sultani alaihim, dan Allah berikan penguasa yang zalim kepada mereka. Jadi 3 hal bagi orang-orang atau kaum yang mereka mengurangi timbangan atau takaran. 1, paceklik. Kalau sudah paceklik, susah hidupnya. Selain itu, penguasa zalim. Maka mari kita introspeksi. Kenapa Indonesia ini penguasanya sejak dulu kok tampaknya tidak begitu adil? Nah, bisa jadi salah kita sendiri. Dalam jual beli kita tidak memberikan haknya pembeli secara sempurna. Meskipun hanya 1 sendok teh saja, tidak boleh dikurangi seperti itu. 1 kilo, 1 kilo. Bahkan Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk diangetin. 1 kilo jangan pas 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo, 5, itu bagus. Apa kata Nabi? Zin wa arjih. Beliau mengatakan zin, timbanglah, wa arjih, dan angetilah. Jadi dalil mengangeti timbangan itu ada. Tapi dalil ngurangi timbangan malah nggak ada. Maksudnya nggak boleh ya. Adanya ancaman bagi orang-orang yang mengurangi timbangan. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam 4, derajatnya sahih. Kemudian yang dimaksud yaumim muhit, hari yang meliputi, yaitu adalah meliputi kepada semua orang yang kafir tersebut, sehingga tidak ada satupun dari mereka yang bisa selamat dari siksanya Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut sebagai muhit, meliputi, tidak ada satupun yang bisa lepas dari siksa Allah. Dalam ayat yang lain Allah mengistilahkannya dengan kata-kata wa ma antum bimu'jizin. Wa ma antum, dan tidaklah kalian bimu'jizin, bisa melemahkan Allah. Maksudnya melemahkan Allah adalah lepas dari siksa Allah, enggak mungkin.
Itu surat Al-An'am ayat 134. Wa ma antum bimu'jizin. Tidak bisa melemahkan Allah, enggak bisa lepas dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Kalau istilah di sini muhit, meliputi. 85. Wa ya qaumi, dan wahai kaumku, aufu, sempurnakanlah al-mikyala, takaran, wal mizana, dan timbangan, bil qisti, dengan adil. Wala tabkhasu, dan janganlah kalian mengurangi haknya siapa? An-nasa, para manusia, asya'ahum, pada barang-barang mereka. Wala ta'thaw, dan janganlah kalian itu merusak atau berbuat rusak fil ardi, di muka bumi, mufsidin, dalam keadaan berbuat rusak. Jadi selain Nabi Syuaib ini melakukan nahi mungkar, juga beliau melakukan amar ma'ruf. Nahi mungkarnya tadi, la tangkusu, jangan mengurangi, ini nahi mungkar. Kemudian amar ma'rufnya, auful mikyala wal mizana bil qisti, menimbanglah dengan adil. Adil itu bagaimana? Tidak ada kezaliman padanya. Mengurangi sedikit meskipun 1 sendok itu zalim, maka tidak termasuk mengamalkan ayat ini. Kemudian beliau juga mengatakan wala tabkhasunna sa'asya'ahum, barang-barang manusia kalau itu adalah hak mereka jangan dikurangi. Meskipun sedikit jangan dikurangi. Kenapa? Karena meskipun sedikit, kalau itu haknya manusia tidak kita berikan kepada mereka, berarti kita tidak menunaikan amanah. Tidak menunaikan amanah berarti khianah. Khianah akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah mengatakan bahwasanya khianat itu termasuk dosa yang akan disegerakan hukumannya di dunia. Rasulullah bersabda, "Ma min dzanbin", tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan oleh Allah Ta'ala hukumannya di dunia bersama siksaan yang disimpankan untuknya besok di akhirat daripada 3 perbuatan ini. 1, qati'atir rahim, memutus hubungan kerabat, akan disegerakan hukumannya di dunia. Yang kedua, wal khianah, khianat. Khianat kebalikan dari amanah, disegerakan hukumannya di dunia. Wal kadzib, dan dusta. Memutus hubungan kerabat, khianat, tidak menyampaikan amanah milik orang, kemudian dusta. Ini 3 perkara yang disegerakan siksanya oleh Allah di dunia. Hadis riwayat Tabarani, derajatnya sahih. Kemudian di sini ada kata-kata ta'thaw yang artinya berbuat rusak, kemudian ditambahi kata-kata mufsidin yang artinya juga berbuat rusak. Ini seperti ini dalam bahasa Arab biasa, digunakan 2 kata yang maknanya sama tapi lafalnya beda. Untuk apa? Untuk mubalaghah, untuk mendahsyatkan, maka diulang 2 kali seperti itu. Jangan minum sama sekali. Nah, kata-kata sama sekali ini untuk mendahsyatkan kalau bahasa Indonesia. Nah, di sini untuk mendahsyatkan bisa digunakan 2 kata yang artinya sama tapi lafalnya beda. Ta'thaw artinya merusak, mufsidin artinya merusak. Digunakan double, yaitu dikumpulkan dalam 1 kalimat untuk mubalaghah. Dan yang dimaksud merusak di sini adalah berbuat maksiat. Kenapa berbuat maksiat disebut dengan merusak? Karena perbuatan maksiat menyebabkan kerusakan terjadi di atas muka bumi. Sebagaimana kalam Allah dalam surat Ar-Rum yang sangat terkenal. Karena terkenal maka harus dihafalkan ayat ini. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Surat Ar-Rum surat 30 ayat 41. Muncullah kerusakan di daratan dan lautan gara-gara tingkah polah manusia, yaitu maksiat-maksiat yang dilakukan oleh manusia. Tidak sampai di sini nasihat Nabi Syuaib. Beliau mengatakan pada ayat 86, baqiyatullah, sisa dari Allah, khairul lakum, itu lebih baik bagi kalian. In kuntum, jika adalah kalian itu mukminin, orang-orang yang beriman. Wa ma ana, dan tidaklah saya alaikum, terhadap kalian, bihafil, sebagai penjaga. Yang dimaksud baqiyatullah itu adalah rizki yang halal yang masih disisakan oleh Allah untuk kamu. Ini ada rizki yang haram, ini ada rizki yang halal. Rizki yang halal masih disisakan untuk kamu, sudah cukup untuk kamu. Nah, ini sudah lebih baik.
Khairul lakum, lebih baik untuk kalian. Apa yang dimaksud lebih baik? Yang dimaksud lebih baik adalah Allah akan berikan berkah pada harta yang halal tersebut. Maka harta haram itu meskipun banyak tapi nggak ada berkahnya. Tapi harta yang halal itu meskipun sedikit tapi berkahnya banyak. Karena itu ada orang-orang kaya raya dalam arti duitnya banyak tapi nggak berkah. Kenapa? Ngumpulkannya dengan cara yang haram. Misalnya membuat diskotik misalnya, nah, harta dari situ haram. Karena yang dijual biasanya minuman keras, kemudian perempuan joget-joget di situ di hadapan laki-laki, hasilnya haram. Akhirnya keluarganya rusak, terbengkalai. Istrinya kemudian selingkuh dengan laki-laki yang lain. Padahal kurang apa duit dari suaminya? Duitnya banyak. Nah, itu katanya seperti itu. Hasil-hasil yang haram itu biasanya menyebabkan istrinya jadi amburadul, kurang ajar, akhirnya kemudian selingkuh kepada laki-laki lain padahal sudah punya suami. Nah, itu gara-gara apa? Harta yang haram tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita baca hadis Nabi yang menunjukkan harta yang halal diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, inna hadal mala, sesungguhnya harta dunia ini khadirun hulwun, hijau manis. Hijau maksudnya menyenangkan orang yang melihat, manis maksudnya menyenangkan orang yang memakannya. Faman akhadahu bihaqqih, barang siapa yang mengambil harta dengan haknya halal, burika lahu fi, diberkahi oleh Allah dalam harta tersebut. Waman akhadahu bi israfi nafsin, tetapi barang siapa yang mengambilnya dengan jiwa yang tamak, rakus, lam yubarak lahu fi, tidak akan diberkahi oleh Allah. Wa kana kalladzi ya'kul wa la yashba', dan dia seperti orang yang makan tapi enggak pernah kenyang, Pak. Dikasih berapapun habis, hilang. Kenapa? Karena dia ngambilnya dengan tamak. Coba ngambil dengan hak halal, berkah meskipun sedikit. Saya tahu ada beberapa orang dari jamaah kita ini, orang miskin, duitnya nggak banyak, keluarganya besar, keluarga besar, anaknya sekitar 11 kalau nggak salah itu. Tapi ternyata dengan gaji yang sama dengan orang-orang yang lain, ya sebagai pegawai kecil saja, hasilnya seberapa sih? Tapi ternyata kok ya cukup untuk menghidupi mereka. Kenapa bisa begitu? Sementara ada sebagian orang yang sudah dikasih gaji besar, tapi untuk mengurusi keluarganya nggak cukup. Nah, ini berarti karena yang pertama adalah akhadahu bihaqqih, ngambilnya dengan hak halal, maka diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi satunya ngambilnya dengan tamak, akhirnya nggak berkah. Malah yang terjadi adalah kalladzi ya'kul wa la yashba', seperti orang makan nggak pernah kenyang, dikasih berapapun habis tapi nggak jelas kemana. Kenapa seperti itu? Itu karena memang dia ngambilnya secara rakus dan tamak. Kalau ngambilnya tidak rakus dan tamak, akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis muttafaqun alaih. Kemudian yang dimaksud wa ma ana alaikum bihafidz, saya tidak menjaga kalian, itu maksudnya saya tidak ditugasi untuk menjaga amal kalian. Kewajiban saya cuma menyampaikan, kalian kafir atau iman itu urusan kalian sama Allah. Saya tidak menjaga amal kalian. Yang menjaga amal kalian Allah. Nanti yang membalas amal kalian juga Allah. Kalau saya sekedar menyampaikan, tidak ada kewajiban untuk menjaga amal manusia. 87, qalu, mereka mengatakan, ya Syuaib, wahai Syuaib, as-salawatuka, apakah salat-salatmu? Ini bacaan yang lain ya. Bacaan biasanya as-salatuka, apakah salatmu? Ta'muruka, menyuruh kamu, an-natruka, supaya kami meninggalkan ma ya'budu abauna, apa yang disembah oleh nenek moyang kami, atau menyuruh kami untuk meninggalkan an-naf'ala, meninggalkan apa yang kami lakukan fi amwalina, pada harta-harta kami, manasya, sesuai keinginan kami atau terserah keinginan kami. Innaka, sesungguhnya engkau wahai Syuaib, la anta, sungguh engkau, al-halim, orang yang aris atau orang yang cerdas, ar-rasyid, yang mendapat petunjuk.
Perkataan mereka ini bukan memuji Nabi Syuaib, tapi malah mencela. Jadi mereka mengatakan, kamu memang orang yang cerdas dan mendapat petunjuk, tapi maksudnya adalah kamu itu bodoh dan sesat kamu itu. Ini biasa orang begitu, Pak. Orang mengejek seseorang dengan mengucapkan yang sebaliknya. Misalnya orang debat, nah, kemudian marah kepada orang lawan debatnya tadi. Akhirnya dia mengatakan, ya sudah, sedunia semuanya bodoh kecuali engkau yang pinter tok. Nah, dia bukan memuji betul-betul orang yang diajak debat itu pinter, bukan. Tapi karena dia keminter, akhirnya dibombong sisan. Ya sudah, semua orang bodoh kecuali kamu. Kamu saja yang pinter, yang lainnya nggak ada yang pinter. Ini maksudnya adalah apa? Kamu itu bodoh sebenarnya. Nah, sama juga di sini kata Ibnu Abbas, yang mereka ucapkan adalah kamu itu halimur rasyid, tapi yang mereka maksudkan adalah antas safihu al-ghawi. Kamu itu orangnya bodoh dan kamu itu orangnya tersesat. Yang mereka maksudkan begitu, tapi yang mereka ucapkan al-halimur rasyid. Kenapa mereka mengatakan as-salawatuka? Apakah salat-salatmu menyuruh kamu untuk mendakwahkan seperti ini, yaitu meninggalkan menyembah berhala-berhala? Kenapa mereka menyebut salatnya Nabi Syuaib? Ibnu Abbas mengatakan karena Nabi Syuaib itu orang yang terkenal banyak melakukan salat, sehingga mereka mengatakan berarti kamu itu berbeda pendapat dengan kami gara-gara kamu banyak salat. Kenapa engkau itu berbeda agama dengan kami? Gara-gara salatmu itu. Akhirnya kamu menyebabkan apa? Berbeda. Nah, maka sebenarnya mereka ingin mencela Nabi Syuaib, tapi justru di balik pencelaan itu ada pujian. Masa salat menyebabkan sesat, Pak? Masa salat menyebabkan menyimpang dari kebenaran? Justru salat itu menyebabkan apa? Kebaikan. Maka ayat ini sekaligus menunjukkan kepada kita fadilah orang-orang yang memperbanyak salat. Memperbanyak salat menyebabkan dia meninggalkan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memperbanyak salat menyebabkan dia tidak semau gue terhadap hartanya. Kalau mereka kan semau gue, mau kami kurangi silahkan kami, harta-harta kami. Mau kami tambah ya silahkan kami, harta kami. Ini barang yang kami jual ini milik kami. Mau kami kurangi ya terserah kami dong. Ya, bukan terserah kamu. Nah, maka kalau orang salat tidak seperti itu. Orang salat pasti dia akan tertahan oleh salatnya dari perbuatan-perbuatan yang jelek. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Surat Al-Ankabut ayat 45. Ini juga ayat yang terkenal, maka harus dihafalkan. Ankabut ayat 45. Inna salata, sesungguhnya salat itu tanha mencegah anil fahsyai dari perbuatan keji, wal mungkar dan perbuatan mungkar. Ini kalau salatnya benar. Tapi kalau salatnya tidak benar, maka tidak akan ada gunanya. Orang salat tapi salatnya tidak khusyuk, nah, manfaatnya kurang besar. Supaya manfaatnya besar gimana? Salatnya yang khusyuk. Allahu Akbar, menghayati kebesaran Allah, maka akan terasa semuanya kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Mudah-mudahan keselamatan untuk kalian semua, yang di kanan, yang di kiri. Nah, kalau meresapi ini pasti tidak akan mengganggu orang lain. Mengganggu orang lain berkebalikan dengan kata-kata assalamualaikum. Kamu selamat wahai istriku, kamu selamat wahai suamiku, kamu selamat wahai tetanggaku, kamu selamat wahai anakku, kamu selamat wahai temanku. Nah, kalau kemudian mengganggu tetangganya, berarti bukan assalamualaikum itu. Berarti sholatnya tidak benar itu. Sholatnya harus dihayati kalau pengen sholatnya itu tanha anil fahsyai wal munkar. Tapi tolong jangan mau diganggu setan. Setan kadang-kadang membisikkan, sholat kamu itu nggak khusyuk, nggak usah sholat. Nah, itu setan itu, Pak. Meskipun sholat kita tidak khusyuk, perbanyaklah sholat. Kalau kita sholat 10 menit, tapi khusyuknya cuma 5 menit. Tapi kalau sholat kita banyak, maka 5 menit ping, banyak, jadi banyak. Sholat 1 kali, khusyuknya 5 menit, ya sudah, kita punya nilai 5 menit saja. Tapi kalau khusyuknya 5 menit, tapi sholatnya 10 kali, berarti 5 kali 10, dapat 50, Pak. Makanya Rasulullah berpesan kepada kita untuk memperbanyak sholat sunnah. Beliau mengatakan, as-salatu khairu maudu'in. Sholat itu adalah amal terbaik yang ditaruh di atas bumi.
Maka barang siapa yang mampu untuk memperbanyak salat, silahkan memperbanyak salat sunnah. Hadis riwayat Tabarani, derajatnya hasan. Karena itu, kalau hadis ini kita terapkan, itu prakteknya gimana? Nganggur-nganggur salat, nih satu. Dua, menunggu imam daripada bengong salat. Enak tak Pak? Wah, imamnya ini enggak komat-komat lama, marai kesel wae nunggu nih. Enggak usah kesel. Dia mau berapa lama antara adzan dengan qomat tuh? Mau 15 menit, baik. Kamu 15 menit baru datang Pak Imam, saya sholat terus. Maka sejak kita datang ke masjid, sholat 2 rakaat, kemudian sudah selesai, imamnya belum datang, sholat lagi 2 rakaat, imamnya belum datang, tambah lagi sholat 2 rakaat. Semakin lama imamnya, semakin pahala kita banyak. Ini kalau kita mau mengambil kesempatan di dalam sesuatu yang tidak kita sukai tersebut nih. Karena kadang-kadang begitu. Ada imam yang datangnya lama, 30 menit baru qomat nih. Nah, sampai makmumnya pada ngresulo. Nah, menurut saya nggak usah ngresulo lah nih. Dia imam dan kita sudah berusaha untuk mengubah, nggak bisa nih. Udah semua jamaah menasehati, Pak jangan lama-lama, ini banyak yang butuh. Tapi dinasihati nggak bisa imamnya. Imamnya kayak begitu itu, sudah dinasihati siapapun nggak berhasil, ya sudah diterima saja, malah kita ambil kesempatan dalam kesempitan tersebut. Tapi sebenarnya tidak benar memang kalau sampai memberatkan kepada para jamaah seperti itu. Kita lanjutkan 88. Qala, beliau mengatakan, ya qaumi, wahai kaumku, araitum, apa pendapat kalian, in kuntu, jika adalah aku, ala bayyinatin, di atas penjelasan, mir Rabbi, dari pemeliharaku, wa razaqani, dan dia telah memberi rizki kepadaku, minhu, darinya, rizqan hasana, rizki yang baik. Yang dimaksud ala bayyinah, beliau di atas penjelasan, maksudnya beliau di atas hidayah yang jelas dari Allah, diberikan bayyinah atau diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud beliau adalah, kalau saya sudah jelas mendapatkan hidayah, saya juga membawa mukjizat, apakah tetap kalian akan mengkafiri dakwah yang saya sampaikan? Kemudian Allah memberi kepada rizki kepada saya, rizqan hasanah, rizki yang baik. Yang dimaksud rizki yang baik adalah rizki yang halal. Jadi maksudnya beliau membedakan kondisi beliau dengan kondisi umatnya tadi. Kalian mengambil rizki yang haram, saya mengambil rizki yang halal. Jadi lebih bagus kondisi saya daripada kondisi kamu. Apakah tetap dakwahku kamu tinggalkan, padahal saya mendakwahkan suatu kebaikan, dan saya juga berada dalam kondisi kebaikan, yaitu rizki saya rizki yang halal. Dan dari kata-kata rizqan hasanah, rizki yang baik, ini berarti menunjukkan rizki ada dua. Ada rizqun hasan, rizki yang baik, ada rizqun qabih, rizki yang jelek. Rizki yang baik itu rizki yang halal, rizki yang jelek itu rizki yang haram. Dan ini penjelasan ulama ahlus sunnah, bahwasanya rizki yang haram itu juga disebut rizki. Sebagian kelompok sesat, Mu'tazilah atau yang lain, mereka mengatakan yang disebut rizki itu cuma yang halal saja, kalau yang haram tidak disebut rizki. Tapi ini pendapat yang salah. Kenapa? Karena kalau kita mengatakan seperti itu, berarti orang yang seumur hidupnya mengumpulkan rizki yang haram, berarti Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ngasih rizki kepada dia. Karena yang haram tidak disebut sebagai rizki. Yang benar adalah meskipun haram, namanya tetap rizki. Hanya saja manusia sudah dikasih aturan oleh Allah. Ini ada yang haram, ini ada yang halal. Ambillah yang halal, yang haram kamu tinggalkan. Dan rezeki seseorang ketetapannya tidak berubah, baik dia ngambil cara haram maupun ngambil cara haram, nggak berubah. Maka sungguh bodoh orang-orang yang cari rezeki dengan cara haram, padahal dengan cara haram ketetapan rezekinya nggak berubah, tapi dia nambah dosa. Bodoh apa betul Pak? Bodoh banget nih. Coba dia cari dengan cara yang halal, enggak berubah, ketetapan rezekinya enggak berubah. Karena Allah sudah menetapkan sejak dia bayi dalam perut ibunya, udah ditetapkan oleh Allah. Kamu nanti akan hidup sekian lama, usiamu sekian, rezekimu sekian, udah ditetapkan Pak.
Nah udah ditetapkan kok malah pilih cari yang haram. Bodoh banget nih. Nah coba dipikir lagi, kalau ada orang-orang yang apa? Mencari rezeki tapi dengan jalan yang haram. Coba dipikir lagi, apakah nggak bodoh seperti itu? Allah sudah menetapkan rezeki, tinggal kita milih cara halal atau cara haram. Cara haram dapat rezeki tapi dosa, cara halal dapat rezeki tapi berpahala. Nah, pilih mana? Baik, kemudian Allah mengatakan, wa ma uridu, dan saya tidak ingin, saya Nabi Syuaib tidak ingin, an ukhalifakum, untuk menyelisih kalian, ila ma anhaakum, kepada sesuatu yang saya melarang kalian, anhu, darinya. Maksudnya, saya tidak mau menyuruh sesuatu tapi saya tidak melakukan. Saya tidak mau melarang sesuatu tapi saya melanggar. Karena orang yang seperti itu akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sebutkan pada surat Shaf, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar murka di hadapan Allah kalau kalian mengucapkan sesuatu yang kalian tidak melakukan. Seperti sekarang saya menjelaskan tentang rizki halal, rizki haram, kemudian saya ngambil rizki haram. Nah, itu berarti ukhalifakum, berarti saya menyelisih apa yang sudah saya larangkan. Nah, itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang seseorang yang berada di dalam neraka. Yuja'u birrajul yaumal qiyamah, akan didatangkan seseorang di hari kiamat, lalu dilempar di neraka, lalu usus-ususnya brodol sehingga dia keliling membawa usus-ususnya tadi di dalam neraka sebagaimana kelilingnya keledai dengan alat gilingnya. Maka dia dikelilingi oleh ahli neraka. Maka mereka mengatakan, wahai fulan, kenapa kamu? Bukankah di dunia kamu amar ma'ruf nahi mungkar? Maka dia jawab, ya betul, saya amar ma'ruf tapi enggak pernah saya lakukan. Saya nahi mungkar tapi saya malah melanggar. Hadis muttafaqun alaih. Ini hukuman bagi orang-orang yang amar ma'ruf nahi mungkar tapi ngelanggar sendiri. Melarang harta haram tapi malah ngambil harta yang haram. Enggak boleh. Beliau mengatakan, in uridu, tidaklah saya ingin, illal islah, kecuali untuk memperbaiki, mastata'tu, semampu saya. Jadi orang tidak akan dibebankan oleh Allah kecuali kemampuannya. Kemampuannya apa? Ngomong. Ya sudah, ngomong saja. Nabi Syuaib kan bukan penguasa, Pak. Beliau kan cuma ulama di kampungnya, seorang nabi, seorang pendakwah, bukan raja di kampungnya. Kalau raja bisa ngasih aturan, ini bukan raja ya. Sebagai sekadar pendai saja, maka bisa nyampaikan. Nah, setelah orang mendengar mau diamalkan atau tidak, bukan urusan beliau. Urusannya adalah islah, memperbaiki umat dengan menyampaikan. Kemudian beliau mengatakan, wa ma taufiki, dan tidaklah taufik untuk saya illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah. Alaihi tawakkaltu, hanya kepada Allah saya tawakal, wa ilaihi unib, dan hanya kepada Allah saya kembali. Taufik itu apa sih? Taufik definisinya adalah, perhatikan ini, tashilu sabilil khair, dimudahkannya jalan kebaikan, itu namanya taufik. Panjenengan datang ke masjid sholat jamaah, dimudahkan oleh Allah untuk melakukan sholat jamaah, itu berarti mendapatkan taufik. Dimudahkannya orang ngambil Quran dibaca setiap hari, itu berarti dia mendapatkan taufik untuk membaca Quran. Dimudahkannya orang untuk sedekah setiap hari, itu berarti apa? Mendapatkan taufik untuk sedekah. Dimudahkannya orang untuk mempelajari agama dengan sungguh-sungguh, masuk pesantren, itu berarti apa? Mendapatkan taufik untuk mempelajari agama. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang pelajari Quran dan mengajarkan Quran. Nah, taufik itu tidak mungkin kita dapatkan illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah. Karena itu pelajaran yang dapat kita ambil, jangan sekali-kali kita sombong dengan amal kita. Amal kita itu karena Allah kasih taufik. Kalau Allah tidak kasih taufik, kita akan beramal. Kita membaca Quran setiap hari 1 juz, akhirnya khatam 1 bulan. Banyak orang yang tidak bisa khatam 1 bulan. Jangan sombong, saya khatam 1 bulan. Kamu khatam 1 bulan itu karena taufik dari Allah. Kalau sombong nanti akan dicabut oleh Allah taufiknya, nggak bisa melakukan lagi.
Maka apapun kebaikan kita ucapkan alhamdulillah, jangan menyombongkan diri. Yang dimaksud tawakal itu adalah iktimad. Iktimad itu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bersandar kepada kekuatan diri sendiri. Karena manusia itu lemah. Manusia tidak punya kekuatan. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Yang kuat itu Allah. Maka bersandarlah kepada Allah. Wa ilaihi unib, hanya kepada Allah saya kembali. Kata Imam Baghawi, maksudnya kalau ada masalah-masalah yang saya hadapi, saya selalu kembali kepada Allah. Jadi unib di sini kembali kepada Allah, maksudnya kalau ada masalah-masalah larikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah PR untuk kita dari majelis kali ini, apapun masalah yang kita hadapi, jangan lupakan Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun masalah. Sakit gigi, ini masalah, Pak. Jangan kembalikan kepada dokter. Dokter nggak bisa apa-apa. Jangan kembalikan kepada obat. Obat nggak bisa apa-apa. Oh, saya minum obat terus sembuh. Itu yang menyembuhkan Allah. Makanya sebelum kita mikir obat, beli obat, mikir dulu Allah. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Diangkat, tempelkan lagi, ulangi lagi. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Angkat lagi sampai 7 kali. Nah, itu ingat sama Allah dulu. Habis ingat sama Allah, silahkan beli obat, silahkan periksa dokter. Adapun langsung mikir obat, langsung mikir dokter, adapun doanya terakhir nanti, nah itu kebalik. Doa dulu baru mikir yang lain. Itulah makna ilaihi unib. Hanya kepada Allah saya kembali, bukan kembali kepada obat, bukan kembali kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dapat kita pelajari betul dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Ini kok kayaknya suaranya kurang jelas, Pak ya, sekarang, Pak ya. Nah, Pak, ada perubahan suara ini. Ini saya merasa bicara tapi suaranya kurang cong ya. Merasa saya ya. Nah, kalau panjenengan sudah merasa cong ya alhamdulillah. Nah, khawatirnya pendengarnya kurang jelas, akhirnya kurang paham. Nah, ini yang jadi masalah. Nah, kalau bisa diperbaiki lebih bagus, silahkan diperbaiki lebih bagus. Jika kain terkena air madhi kemudian hanya dibasuh dengan air, apakah salatnya sah? Sah, karena madhi kalau mengenai kain itu termasuk najis mukhaffafah, najis yang ringan, sehingga kalau sudah dituangi air ya sudah mencakup seluruh area yang terkena madhi, itu sudah suci. Dalilnya silahkan lihat dalam Sunan Tirmidzi pada bab madhi. Apakah air kencing kucing itu najis? Ya, semua kencing najis, semua tai itu najis apabila hewannya hewan yang haram dimakan. Tapi kalau hewannya halal dimakan, maka kencingnya suci. Maka kencing kambing itu suci, kencing kucing najis. Apakah tangan itu ada batasan isbalnya dan apa dalilnya? Isbalnya lengan tangan itu adalah kalau melebihi dari jari-jari ini ya. Karena dalam satu riwayat Rasulullah memiliki baju yang sampai panjangnya ke jari ya. Nah, nanti silahkan lihat dalam kitab Jami'us Shaghir dengan kata kunci ma'al asabi. Sebagian bajunya Nabi itu sampai jari-jari. Maka lebih dari jari-jari ini isbal ya. Apakah dahi yang ketutup peci sehingga tidak terkena tempat sujud ketika sholat, apakah menjadikan sholatnya tidak sah? Ini kalau madhab Syafi'i mengharuskan ketika sujud ininya terbuka. Tapi kalau jumhur ulama mengatakan ininya tertutup begini nggak apa-apa. Untuk keamanan silahkan dibuka. Untuk keamanan. Tapi ini diperselisihkan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Saya mau tanya, apakah ada hadis tentang berbekam pada hari tertentu? Apakah boleh jika orang Islam berobat di rumah sakit Kristen dan apakah obatnya menjadi haram? Pertama, tentang bekam ada hadisnya, tetapi hadisnya diperselisihkan derajatnya oleh para ulama rahimahumullahu taala. Tapi Syekh Albani mensahihkan hadisnya. Ihtajimu ala barakatillah yaumal khamis. Bekamlah
dengan berkah Allah pada hari Kamis. Maka hari Kamis hari bekam yang baik. Wajtanibul hijamah yaumal jum'ah was sabt wa yaumal ahad. Hindarilah berbekam pada hari Jumat, Sabtu, Ahad. Wahtajimu yaumal itsnin wa thulatsa. Silahkan bekam lagi pada hari Senin dan hari Selasa. Wajtanibul hijamah yaumal arbi'a. Hindarilah bekam pada hari Rabu. Ini hadis riwayat Ibnu Majah, kata Syekh Albani derajatnya hasan. Tapi ada sebagian lagi ulama yang mendhaifkan. Nah, untuk kehati-hatian kalau bisa dihindari bekam pada 4 hari ini ya. Hari Jumat hari ini, hari Sabtu, hari Ahad, 3 hari berturut-turut. Kemudian tambah satu lagi apa? Hari Rabu. Nah, maka 4 hari ini kalau bisa tidak bekam. Tapi kalau panjenengan butuhnya hari itu silahkan bekam, nggak apa-apa. Karena hadisnya ini diperselisihkan derajatnya oleh para ulama, ada yang mendhaifkan. Guru kami Syekh Mustafa Al-Adawi mendhaifkannya. Tadi ya berobat dengan di rumah sakit orang Kristen, nggak ada masalah. Obatnya apakah haram? Tidak haram. Nggak apa-apa. Berobat ke orang Kristen, nggak ada masalah. Tetapi kalau di situ ada salibnya, maka itu yang jadi masalah, salibnya itu. Jadi misalnya kita dirawat di rumah sakit Kristen, tapi di ruang kita tidur ada salibnya, itu jadi masalah salibnya itu. Enggak ada salibnya sebenarnya enggak ada masalah. Hukum asalnya boleh, enggak ada masalah. Berobat kepada dokter kafir gimana? Boleh, enggak ada masalah. Di Solo itu ada dokter terkenal, Pak. Yaitu obatnya banyak yang cocok dan murah. Dan waktu itu saya mencoba anak saya karena sudah beberapa obat itu enggak cocok. Sehingga saya mencoba ke dokter tersebut. Ternyata saya lihat orangnya sudah tua, tuyuk-tuyuk, dan ternyata betul murah sekali. Saya berobat cuma bayar 20.000, Pak. Biasanya 50.000, itu cuma 20.000. Masya Allah. Tapi saya lihat salibnya di situ. Nah, maka saya doakan hidayah. Mudah-mudahan Bapak ini dapat hidayah sehingga masuk Islam. Orangnya akhlaknya baik, minta duit sedikit aja. Kemudian dikasih obat, Masya Allah, obatnya saya oleskan untuk anak saya, Alhamdulillah, cocok juga. Obatnya murah, tapi cocok. Padahal sebelumnya saya sudah beli obat mahal, nggak cocok. Yang obat mahal tadi, dokter muslim. Yang obat murah ini, dokter kafir. Nah, tapi cocok obatnya. Nah, maka panjenengan pilih yang kafir, nggak apa-apa. Bukan milih karena kekafirannya, tapi milih karena cocok obatnya, nggak ada masalah. Nggak ada larangan dalam Islam, nggak ada larangan. Dalam Islam tidak dilarang kita muamalah dunia dengan orang-orang kafir, nggak ada larangan. Apa hukum menyentuh perempuan yang bukan mahram? Dosa. Rasulullah bersabda, sungguh ditusuk kepala dengan jarum besi itu lebih baik daripada nyentuh perempuan. Maka jangan sekali-kali nyentuh perempuan. Dengan sengaja, jangan sekali-kali. Apakah air kencing unta bisa buat obat? Bisa. Tapi dicampur dengan apa? Susunya unta. Ada yang punya onta, kalau ada punya, saya tolong dikasih tahu, pengen nyoba saya. Uyuhe onta rasanya kayak opo. Karena Nabi pernah menyuruh untuk apa? Berobat dengan kencing onta. Tapi untuk obat Pak, bukan untuk minuman harian, salah. Kalau panjenengan tidak sakit, kemudian nyoba minum kencing onta, bodoh niku. Kencing kok diminum. Kencing itu bukan untuk minuman, itu hanya obat ketika ada orang sakit, waktu itu sakit demam. Nah, maka silahkan kalau ada yang sakit demam silahkan cari kencing onta. Saat berdiri dalam sholat, rukuk, sujud, duduk di antara dua sujud dan duduk tasyahud, itu semua pandangan kita menghadap ke arah mana? Tolong dijelaskan. Sholat, ketika kita berdiri, maka pandangan kita melihat ke arah tempat sujud. Kemudian kalau kita sebagai makmum, maka boleh kita melihat ke arah imam. Karena para sahabat juga melakukan seperti itu. Rasulullah mengimami, mereka melihat kepada Rasulullah SAW. Adapun ketika ruku, maka pandangan mata lurus ke bawah, karena kepalanya Rasulullah itu lurus ke bawah. Boleh juga pandangan mata kita ke arah kaki, karena ketika mata kita memandang ke arah kaki, ini kepala juga sama lurus. Maka pas ruku ini tidak harus kita melihat ke arah sujud. Kenapa? Karena kalau melihat ke arah sujud itu malah kepalanya ndongak gini, nggak sesuai sunnah. Rasulullah pas ruku itu kepalanya lurus, dengan punggungnya lurus. Nah, maka para ulama ada yang mengatakan lurus ke bawah atau melihat ke ke bagian kaki, nggak apa-apa. Kemudian selain itu ya semuanya menghadap ke arah tempat sujud,
kecuali pas duduk tahiyat. Nah, ini melihat ke arah jari yang berisyarat. Jadi pas tahiyat khusus ini kepala agak miring karena melihat ke arah jari dan jarinya ada di kanan. Tahiyat awal maupun tahiyat akhir. Itu semuanya ada hadisnya, silahkan lihat dalam kitab Sifat Salat Nabi SAW yang saya tulis. Apakah memakai kopiah dan bergundul itu termasuk sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau kopiah iya, karena Rasulullah juga menutup kepalanya baik dengan khimar, sorban maupun dengan qalan suwah. Karena adalah qalan suwatuhu, pecinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu lati'ah. Coba saya cari kalimatnya. Karena adalah Nabi yalbasu, memakai qalan suwah, peci bayda yang putih, lati'ah yang nempel pada kepala. Meskipun saya jujur ini hadisnya sanadnya dhaif, tetapi maknanya sahih dari hadis-hadis yang lain bahwa Rasulullah itu biasanya menutupi kepala beliau dengan sesuatu, dengan sorban atau dengan peci. Nah, maka menutupi kepala dengan peci termasuk sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun gundul ini tidak biasa dilakukan oleh Nabi kecuali dalam kondisi beliau umroh atau haji, kemudian melakukan ihram, kemudian melakukan tahallul. Nah, pas tahallul itu gundul. Tapi rata-rata kehidupan Nabi beliau punya rambut, kadang gondrong, kadang pendek, tapi lebih sering pendeknya daripada gondrongnya. Inilah yang dapat kita pelajari benar dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.